Halo Sobat Zulfaganza, dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sedang menonton tayangan ini, tapi belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dukungan kalian sangat berarti, agar channel Zulfaganza bisa terus berkembang, dan kami makin semangat membuat konten-konten edukatif terbaru seputar dunia hewan. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, terima kasih banyak. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar kami. Di sabana Afrika yang luas dan liar, kerbau Afrika, Sincerus caver, berdiri sebagai raksasa sejati di antara para penghuni padang rumput. Hewan ini tak pernah dijinakkan manusia. Ia tetap mempertahankan sifat liarnya sejak ribuan tahun lalu. Dengan tubuh seberat 870 kg dan tinggi bahu hingga 1,7 meter, kerbau Afrika benar-benar mengesankan, mendominasi lanskap sabana dengan wibawa alami. Tanduk melengkung tajam dan perisai keras di kepala yang disebut boss adalah senjata utamanya. Mereka bukan hanya bertahan, tapi juga menyerang balik bila terancam. Bahkan singa, sang predator puncak, sering berpikir 2 kali sebelum berhadapan langsung. Kerbau Afrika dikenal menyimpan dendam dan mampu mengenali ancaman di masa lalu. Inilah alasan pemburu pun segan. Baik jantan maupun betina memiliki tanduk, namun milik jantan lebih besar dan kokoh. Mereka adalah simbol kekuatan, kegigihan, dan ketahanan alam liar Afrika. Kerbau Afrika terdiri dari 5 subspesies yang unik dan menarik. Masing-masing telah beradaptasi dengan habitat yang sangat berbeda di seluruh benua Afrika, dari padang rumput terbuka hingga hutan lebat dan pegunungan tinggi. Kerbau Tanjung, yang merupakan subspesies terbesar dan paling terkenal, hidup di sabana Afrika Selatan dan Timur, membentuk kawanan besar yang kuat. Kerbau hutan, jauh lebih kecil dan berbulu kemerahan, mendiami hutan hujan Afrika Tengah dan Barat, beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dan penuh tantangan. Ada juga kerbau Sudan yang tersebar di padang rumput Afrika Barat, dikenal dengan daya tahan dan kemampuannya bertahan di lingkungan yang lebih kering. Kerbau Nil ditemukan di sabana Afrika Tengah, sering terlihat di dekat sungai dan rawa-rawa. Dan kerbau gunung yang tangguh hidup di pegunungan Rwanda, Uganda, menyesuaikan diri dengan suhu dingin dan medan terjal. Setiap subspesies menyesuaikan ukuran tubuh, warna bulu, dan bentuk tanduk sesuai lingkungannya, menciptakan keragaman yang luar biasa. Kerbau Tanjung sangat cocok di sabana terbuka yang luas, di mana mereka bisa bergerak bebas dan membentuk kelompok besar. Sementara itu, kerbau hutan lincah dan gesit di hutan lebat, mampu bergerak di antara pepohonan rapat. Keberagaman ini menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa kerbau Afrika, yang mampu bertahan di berbagai kondisi alam. Mereka adalah contoh nyata evolusi di alam liar Afrika, membuktikan bahwa spesies ini benar-benar tangguh dan luar biasa. Kerbau Afrika hidup berkelompok, kadang hingga ribuan ekor. Struktur kawanan dipimpin betina-betina dewasa, sementara pejantan muda membentuk kelompok bujangan. Keputusan berpindah tempat diambil secara kolektif, mirip sistem demokrasi. Saat bahaya mengancam, kawanan membentuk formasi pertahanan. Anak-anak di tengah, dewasa di luar dengan tanduk siap menyerang. Jika ada anggota terluka, kawanan akan melindungi dan bahkan melawan predator bersama-sama. Anak-anak kerbau dibesarkan secara komunal, dijaga seluruh betina dewasa. Pengetahuan bertahan hidup diwariskan dari generasi ke generasi. Solidaritas dan kerjasama adalah kunci kekuatan kawanan. Inilah yang membuat kerbau Afrika menjadi herbivora dominan di sabana. Kerbau Afrika mampu hidup di padang rumput, rawa, dan hutan, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai habitat di benua Afrika. Mereka bahkan dapat ditemukan di pegunungan selama tersedia sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Air sangat penting bagi kerbau Afrika, baik untuk minum maupun berkubang, yang membantu mereka bertahan dari panas ekstrem dan menjaga kelembapan kulit. Dengan berkubang, mereka juga melindungi diri dari serangga dan parasit. Sebagai pemakan rumput sejati, kerbau Afrika memakan berbagai jenis rumput, bahkan yang berkualitas rendah dan tumbuh di lahan kering. Pola makan mereka yang fleksibel membantu menjaga keseimbangan ekosistem padang rumput dan mencegah pertumbuhan rumput liar berlebihan. Sistem pencernaan ruminansia memungkinkan mereka mengekstrak nutrisi maksimal dari rumput berserat tinggi, sehingga tetap sehat meski makanannya sederhana.
Aktivitas puncak kerbau Afrika terjadi pada pagi dan sore hari saat suhu lebih sejuk dan makanan lebih mudah didapatkan. Sementara itu, siang hari mereka manfaatkan untuk berteduh di bawah pohon atau berkubang di lumpur, menghindari panas terik. Adaptasi luar biasa ini membuat kerbau Afrika mampu bertahan di lingkungan yang keras, kering, dan sangat bervariasi di seluruh Afrika. Mereka bukan hanya penyeimbang ekosistem, tetapi juga penyebar kehidupan, menjaga keanekaragaman hayati di sabana Afrika yang luas. Musim hujan adalah puncak reproduksi kerbau Afrika. Saat makanan dan air melimpah, pejantan bertarung memperebutkan hak kawin, dan betina melahirkan satu anak setelah 11,5 bulan. Anak kerbau lahir dengan bulu coklat kemerahan, langsung bisa berdiri dan mengikuti induknya. Perlindungan kawanan sangat penting bagi kelangsungan hidup anak-anak dari predator seperti singa dan hyena. Kerbau dewasa menjaga anak-anak di tengah kawanan, membentuk pertahanan solid sebagai pemakan rumput besar. Kerbau Afrika membentuk lanskap sabana dan menyediakan ruang bagi spesies lain. Namun, mereka kini terancam perburuan dan hilangnya habitat. Melindungi kerbau Afrika berarti menjaga keseimbangan alam liar Afrika untuk masa depan.